Rangkuman Akidah Akhlak kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah. Di antara kalimat thayyibah adalah istighfar. Kalimat thayyibah istighfar berbunyi Astaghfirullahaladzim. Arti kalimat thayyibah istighfar adalah saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Kalimat thayyibah istighfar dibaca ketika bersalah atau berdosa tanpa harus melihat tempat, keadaan maupun waktu. Agar menjadi kebiasaan ketika bersalah atau berdosa membaca kalimat thayyibah istighfar, maka harus dibiasakan sehari-hari. Umat Islam yang bersalah atau berdosa baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada manusia, di samping membaca istighfar adalah segera meminta maaf, bertekad tidak mengulangi dan menutup dengan perbuatan baik. Al-Ghaffar berasal dari fi'il madhi ghafara yang berarti menutupi. Dalam hal ini berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi keburukan kita adalah kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala tutupi dosa-dosa adalah kesempatan bagi kita untuk bertaubat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tutupi kesedihan kita adalah kesempatan bagi kita untuk tidak berputus asa terhadap pertolongannya. Al-Afu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemaaf. Dia akan memberi maaf dan pengampunan bila hambanya memohon ampunan. Pembiasaan memberi maaf kepada orang lain selain mendapatkan pahala, kita juga akan terhindar dari berbagai macam kesulitan hidup. Al-Afu memiliki arti lebih dalam daripada Al-Ghaffar atau Maghfirah, karena Maghfirah adalah ampunan dosa, tapi dosa itu masih ada. Dosa tersebut ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan di akhirat, masih dari pandangan makhluk, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyiksa seseorang dengan dosa tersebut, tapi dosa itu masih ada. Umat Islam wajib meyakini kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada artinya ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya yang belum terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah terhadap makhluknya yang sudah terjadi. Qada dan qadar sering disebut takdir. Takdir ada dua, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq adalah takdir yang dapat diubah oleh usaha manusia, sedangkan takdir mubram adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh usaha manusia. Umat Islam wajib bersyukur apabila usaha dapat mengubah takdir. Sebaliknya, harus bertawakal kepada Allah apabila usaha tidak dapat mengubah takdir. Umat Islam yang beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memperoleh hikmah. A. Melatih diri untuk banyak bersyukur dan bersabar. B. Terhindar dari sifat sombong dan putus asa. C. Mampu optimis dan giat bekerja. D. Menenangkan jiwa. Sebagai orang yang beriman dan memiliki etika, moral, dan akhlak, kita harus mampu menjadi orang pemaaf kepada sesama, sebab sifat pemaaf ini juga merupakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanggung jawab adalah berkewajiban menanggung, memikul, menanggung segala sesuatunya dan menanggung akibatnya. Hukum tanggung jawab bagi setiap manusia adalah wajib. Dengan sikap tanggung jawab, maka setiap manusia akan mampu mengontrol diri sebelum melakukan sesuatu, sebab setiap yang kita lakukan maka pasti akan menanggung resiko yang harus kita hadapi. Orang yang adil adalah orang yang berbuat sesuai aturan hukum, baik hukum agama, hukum positif, hukum negara, maupun hukum sosial, hukum adat yang berlaku. Dengan demikian, orang yang adil selalu bersikap tidak memihak kepada siapapun kecuali kepada kebenaran. Cara menjadi pribadi yang bijaksana: A. Tidak emosional atau mudah marah. Tidak egois yang berarti hanya menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. C. Memiliki kasih sayang terhadap sesama. D.
selalu berupaya untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sifat dan sikap tercela adalah sifat yang tidak baik sehingga harus dijauhi. Marah adalah sikap tidak senang yang diwujudkan dengan perilaku tidak baik sehingga harus dijauhi karena menimbulkan banyak kerugian. Fasik adalah orang Islam yang mudah berbuat maksiat atau mengerjakan dosa besar. Pilih kasih adalah sikap yang memihak atau berat sebelah. Pilih kasih ini merupakan cerminan sikap tidak adil seseorang kepada yang lain. Sikap ini tentu dilarang dalam agama, sebab Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Memaafkan adalah perilaku sangat mulia daripada menyimpan rasa marah. Hindarilah fasik, karena fasik hanya pantas dilakukan oleh orang kafir yang mengingkari keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menghindari akhlak tercela seperti marah, fasik, dan pilih kasih, hidup menjadi lebih tenang dan tidak memiliki musuh. Tahlil adalah bacaan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, yang berarti tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat tahlil ini termasuk zikir dan menurut syariat Islam memiliki nilai terbesar dan paling utama. Istilah tahlil selain kalimat tauhid juga menjadi istilah ritual. Pembacaan zikir-zikir yang di dalamnya termasuk lafal tahlil yang lazim dilakukan oleh masyarakat muslim Nusantara sejak ratusan tahun, serta memiliki landasan dan dasar agama yang kuat, baik bersumber dari Al-Quran atau hadis, juga merupakan bagian dari tradisi Islam Nusantara. Membaca kalimat tahlil atau dan zikir dengan ikhlas dan dengan penuh keimanan akan memiliki manfaat yang sangat banyak, seperti menjadikan pelindung bagi kita atas siksa api neraka. Salah satu hikmah bagi kita membiasakan membaca kalimat tahlil adalah memperkuat keimanan kita sehingga tidak mudah tergoda oleh hawa nafsu. Kita wajib mengakui dengan yakin dan tanpa keraguan dengan keimanan yang kokoh, pengucapan dengan lisan, dan pengamalan dengan kehidupan sehari-hari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Ahad atau Esa. As-Somad memiliki arti yang maha sempurna, bergantung kepadanya segala sesuatu, penguasa yang maha sempurna dan bergantung segala sesuatu kepadanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat meminta pertolongan di setiap kesulitan. Untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus menjadi hamba yang memiliki sifat ringan tangan pada sesama dan dermawan. Jika terjadi bencana dalam bentuk apapun yang saat ini banyak dikeluhkan, itu tidak lepas dari akibat perbuatan ulah manusia sendiri yang tidak mengindahkan anjuran atau perintah agama tentang interaksi dengan lingkungan. Yang dimaksud dengan lingkungan adalah semua yang ada di sekitar manusia, seperti binatang, tumbuhan, dan benda lainnya. Bentuk akhlak baik terhadap tumbuh-tumbuhan adalah menyirami ketika kemarau, memupuk, mengobati bila terserang hama, dan tidak memotong secara liar terhadap pohon-pohon pelindung karena dapat menyebabkan bencana alam dan mengancam keselamatan kehidupan manusia. Bentuk akhlak mulia terhadap binatang adalah memberikan makan dan minum sesuai kebutuhan, mengobati bila sakit, dan ketika membutuhkan dagingnya dengan cara disembelih secara benar sesuai ajaran Islam. Nabi Ayub alaihissalam merupakan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terkenal sebagai teladan dalam kesabaran. Setiap manusia yang hidup di dunia ini tidak pernah terlepas dari ujian, cobaan, dan musibah dari Allah. Sikap yang terbaik dalam menghadapi segala ujian dari Allah adalah sabar. Sabar ada 3 macam, yaitu A. Sabar dalam menghadapi ujian, cobaan, dan musibah dari Allah. B. Sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dan C. Sabar dalam meninggalkan maksiat. Setiap manusia yang bersalah dan berdosa wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Glosarium. Kalimat thayyibah yaitu bacaan baik apabila dibaca akan memperoleh kebaikan dan manfaat istighfar, ucapan taubat yang dibaca oleh seseorang yang bersalah atau berdosa. Astaghfirullahaladzim,
yaitu bacaan istighfar yang dibaca oleh seseorang yang bersalah atau berdosa sebagai ungkapan penyesalan. Hari Raya Idul Fitri yaitu hari raya umat Islam yang jatuh tanggal 1 Syawal. Rendah hati yaitu tawadhu, merupakan suatu sikap menyadari keterbatasan kemampuan diri dan ketidakmampuan diri sendiri sehingga seseorang tidak menjadi angkuh dan tidak pula sombong. Al-Ghaffar yaitu menutupi. Dalam hal ini berarti Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa hamba-hambanya karena kemurahan dan keluasan ampunannya. Hadis qudsi yaitu hadis yang berisi wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi dirawikan oleh Nabi dengan kata-kata sendiri. Hadis yang berisi firman Allah Subhanahu wa taala yang redaksinya diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pemaaf yaitu sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Tanggung jawab yaitu kewajiban yang harus dilakukan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan beserta akibatnya. Adil yaitu berada di tengah-tengah, jujur, lurus dan tulus, sikap yang bebas dari ketidakjujuran. Bijaksana yaitu selalu menggunakan akal budinya dengan berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya, cermat dan teliti serta berhati-hati. Marah yaitu sama dengan ghadab, luapan perasaan seseorang yang tidak senang karena sesuatu. Fasik yaitu keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terjatuh pada perbuatan yang tergolong dosa besar dan menyimpang dari jalan yang benar selain syirik. Pilih kasih yaitu memihak atau berat sebelah, sikap tidak adil seseorang kepada yang lain. Tahlil yaitu bacaan kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah. Istilah ritual pembacaan zikir-zikir yang di dalamnya termasuk lafal tahlil yang lazim dilakukan oleh masyarakat muslim Nusantara sejak ratusan tahun. Zikir yaitu doa atau pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang diucapkan berkali-kali. Al-Wahid yaitu Asmaul Husna yang berarti Maha Tunggal, tidak terdiri dari sesuatu yang terbagi-bagi. Al-Ahad yaitu Asmaul Husna yang berarti Maha Esa, tidak ada Tuhan dan sesembahan yang pantas disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Rabah yaitu seorang budak berkulit hitam dari Habsyah, sekarang Ethiopia, yang masuk Islam ketika masih diperbudak, teguh pendirian pada Islam. As-Somad yaitu yang maha sempurna, bergantung kepadanya segala sesuatu, hanya disebutkan satu kali dalam Al-Quran yaitu surat Al-Ikhlas ayat 2. Lingkungan yaitu segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik berbentuk hewan, tumbuh-tumbuhan. Khalifah yaitu penguasa, pengelola. Pembalakan yaitu penebangan pohon yang dilakukan secara liar. Nabi Ayub alaihissalam yaitu salah satu utusan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat sabar yang luar biasa. Walaupun diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala secara bertubi-tubi, ujian tersebut berbentuk kematian seluruh anaknya, musnah seluruh hartanya, istrinya durhaka, dan penyakit menahun.